Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Grea Nur Fadilah dengan NIM 221011060077. Dosen pengampu mata kuliah Enci Dr. Anda Jenny Imbang, Magister Hukum, dan Enci Vince Watak, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda yang memberikan pengaruh besar ke dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain, contohnya seperti di Timor Leste. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Nah, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dengan bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup atau yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional.
Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat yaitu sebagai bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pembangunan dan pelestarian budaya nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada penggunaan kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Salam literasi.